Pagi semuanya, semoga sehat kembali. Pagi ini saya memang sengaja untuk tidak bertemu secara online karena dengan pertimbangan ada beberapa dari kalian yang sudah mempersiapkan Lebaran, nggak tahu untuk besok atau untuk hari Minggu kita belum tahu. Seperti biasa saya akan menyiapkan presentasi atau kuliah 10 menit, 10 sampai 15 menit hari ini, menyambung dari materi 2 minggu lalu tentang indexing dan lembaga pengindeks. Hari ini saya akan mengajak untuk mengeksplor tentang salah satu lembaga pengindeks yang sangat populer. Yang pertama, lembaga pengindeks yang sangat populer di luar negeri, di luar Indonesia. Yang pertama adalah Scopus, yang kedua kemudian ada Webs of Science, dan kemudian yang di dalam negeri ada Sinta. Nah, saya mengajak yang pertama dulu yaitu Scopus. Kenapa? Karena Scopus memang yang sampai hari ini mulai tahun 2017 sampai hari ini pagi ini tanggal 28 23 ya, 23 masih tetap sangat populer dan masih banyak muncul pro and cons. Nah, saran saya sebagai seorang akademisi, kalian tidak tidak masuk ke dalam salah satu stand di mana pro atau cons, tapi cobalah bersikap objektif, artinya melihat dari dua sisi. Mengapa orang pro, mengapa orang cons. Kita perlu melihat itu semua, kemudian menempatkan posisi kita sebagai seorang akademisi, di mana kita tidak larut dalam salah satu um, posisi gitu. Tapi kita mempunyai dua pandangan yang sama, dua pandangan yang berbeda maksud saya, antara apa yang membuat orang pro, apa yang membuat orang cons. Oke, nah hari ini saya akan fokus selama 10 menitan untuk melihat apa itu Scopus. Scopus kita sama-sama ketahui bahwa merupakan diklaim sebagai salah satu database pendek yang sangat luas gitu. Mereka mengindeks lebih dari 40.000 jurnal. 40.000 jurnal itu angka yang sangat masif. 4.000 jurnal itu terdiri dari berbagai macam bidang ilmu, terdiri dari macam bidang terdiri dari lintas negara, dari berbagai negara di indeks sama mereka. Jadi ada yang berbahasa Inggris, ada pula yang berbahasa Indonesia. Jadi saya langsung mengajak untuk mengakses ke Scopus dan kita melihat mengapa Scopus dijadikan panduan oleh pemerintah dan mengapa Scopus dijadikan sebagai indikator kualitas sebuah jurnal. Bagi kita di Undip, kita punya privilege, kita punya keuntungan untuk mengakses Scopus melalui jalur premium. Ada e-journal Undip, ini kalau kita klik udah muncul berbagai macam sources di sini, database. Kita klik satu yaitu Scopus. Ini adalah tampilan home atau awal Scopus. Nah, di sini ada dua menu yang ingin saya sampaikan di kuliah singkat ini, yaitu di search dan sources. Kita akan melihat semasif apa tujuan dari ini adalah bukan tutorial penggunaan, tapi lebih kepada kita melihat se-powerful apa sebenarnya, seluas apa cakupan dari Scopus sehingga dia dianggap sebagai database pengindeks yang paling luas dan paling besar. Kita lihat di pertama, ini ada menu search. Ini kalau saya klik, dia akan mengarah kepada mesin pencari. Ini adalah tampilan awalnya Scopus. Nah, apakah iya Scopus ini mengcover begitu banyak? Mungkin lebih baik saya di source dulu. Source ini adalah sumber. Sumber bisa dari pengarang,
dari jurnal. Nah, di sini yang di cover oleh Scopus sebanyak 41.154 result. Ini saya belum memasukkan kata kunci apapun, tapi di sini ketika saya ngeklik source, ini ada 41.154 hasil. Ini mulai dari berbagai macam ilmu. Ini ada clinicians. Nah, ini dia tidak membagi langsung per bidang ilmu, tapi secara umum. Ini ada side score, ini ada penghitungan metrik. Metrik ini penting. Nah, ini metrik inilah yang dilihat oleh para peneliti, oleh para dosen saat mereka akan memilih jurnal. Mereka akan rata-rata orang akan memilih side score yang paling tinggi. Meskipun semakin tinggi side score-nya, itu akan semakin sulit masuk ke jurnal tersebut. Side score ini merupakan indikasi seberapa tinggi prosentase, semakin tinggi prosentase jurnal yang sana yang udah disitasi sama orang lain. Nah, ini ada citation 2018, ini merupakan jumlah citasi selama tahun 2018 di proceeding di jurnal ini sudah disitasi sebanyak 20.000. 20.000. Nah, ini sangat tinggi. Ini ada yang cuma 1.000, bukan cuma sebenarnya, ada yang 46.000. Nah, ini menunjukkan bukan hanya jurnalnya, tapi juga performance sebuah jurnal itu. Gitu. Nah, ini kelihatan di Scopus. Nah, kita melihat berbagai informasi lain lagi di sebelah kiri. Ini ada pilihan-pilihan. Ini adalah Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 itu dipahami oleh sebagian besar peneliti bahwa Q1 itu merupakan jurnal yang paling top. Kalau misalnya kita bicaranya lewat Sinta, rankingan Sinta, maka Sinta 1. Quartile 1 itu mempunyai set score high impact-nya juga tinggi. Set score-nya juga tinggi. Nah, ini kita hanya mencari yang Q1 saja atau Q2 saja di dalam database ini. Nah, ini dari sini kita bisa mengetahui bahwa mereka sudah mengindeks 41.000. Kemudian yang bisa kita manfaatkan lagi di sini adalah subject area. Kita bisa mencari lewat title, lewat penerbit, atau lewat nomor serinya. Kemudian kita di sini ada berbagai macam. Kita lihat seluas apakah jurnal yang ada di database-nya Scopus. Ada agriculture dan biology. Ini juga merangkum lagi sedemikian banyak plant science, soil science. Ada area kita di sini, arts and humanities, ada arkeologi, ada art and humanities, macam-macam campuran. Ada klasik, ada history, filosofi, ada biochemistry. Nah, kita masuk kemana? Ada business management. Nah, kita scroll down ke bawah. Sangat banyak. Earth science, ekonomi, energi, engineering, sangat luas kayaknya, tidak ada habisnya. Psychology, social science, library and information science. Nah, ternyata kita masuk ke social science. Ini kalau saya coba saya klik, saya apply, kita lihat apa yang dimunculkan sama database-nya Scopus. Mereka mengindeks 289 jurnal di bidang library and information science. Citasi yang paling tinggi, set score yang paling tinggi adalah 8,81. Nah, ini untuk source, ini untuk cakupan jurnalnya. Sekarang kita lihat di
search. Kita lihat. Kita compare sebentar saja. Ini emang selalu muncul information literacy karena tadi saya sudah nyoba information literacy. Coba salah satu kata, misalnya information behavior. Tanpa masukkan apa ini artikel, apa abstrak, sebagainya, umum saja. Saya klik. Ada 419.770 dokumen, luar biasa. Nah, ini hasilnya. Dari hasil ini, 4.000 sekian ini, 400.000 ini, kalau dibandingkan dengan Google memang kalah banyak. Memang dari sisi quantity memang kalah banyak. Tapi yang perlu diingat di sini adalah kalau di Scopus yang dicari adalah ini semuanya berasal dari jurnal. Sekali lagi jurnal. Jadi tidak ada blog, tidak ada hasil yang diambil dari medsos ataupun dari koran online. Di sini murni hasilnya adalah hasil penelitian. Sini. Nah, kemudian ini hanya untuk satu frase, yaitu information behavior. Ini ada yang sumbernya yang dari open access, ada yang dari non-open access. Yang open access ada sebanyak 68.000, yang non-open access yang berbayar ada 351.000. Kita bisa membatasi dari jumlah tahun 2020 sudah ada hampir 10.000 artikel. Sudah hampir 10.000 artikel. Padahal 2020 baru berjalan berapa bulan? 5 bulan. Dan lain sebagainya di sini. Nah, ini ada penulis yang paling banyak menulis di information behavior. Paling banyak adalah Annan, dia punya 90 artikel untuk information behavior. Ada Bragg, ada Liu, ada Ma, ada Hayden, Nicholas, Carey, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita ingin mengetahui nama-nama penulis yang expert, yang kerap menulis di bidang satu hal, kita bisa melihat di sini di author name. Gitu. Nah, ternyata information behavior bukan hanya dominasi dari library and information science, tapi juga ada bidang-bidang lain yang menulis tentang information behavior. Ada medicine, computer science, engineering, social science, ada 50.000 artikel, medicine 115.000. Nah, ini memberikan pemahaman apa? Bahwa ternyata ada lewat satu frase, itu kita tidak bisa mengklaim bahwa dia adalah merupakan ciri khas satu keilmuan tertentu. Tapi ternyata ini juga ada bidang-bidang lain yang juga mengkaji frase yang sama itu. Nah, itu untuk information behavior. Gimana dengan topik favoritnya mahasiswa, yaitu information literacy. Oke, topik kesayangan mahasiswa. Information literacy ada 24.000. Lebih kecil jumlahnya daripada information behavior. So, ada open access, ada 4.000. Selain itu ada 19.000. Tahun 2020 ini sudah sebanyak 796. Jadi kita bisa tahu selama 5 bulan ini sudah ada terbitan untuk information literacy sebanyak 796. Kemudian kita lihat siapa penulis yang paling banyak menulis tentang information literacy. Ada Christian Busch, ini pernah kita undang. Sebagian kalian juga pernah jadi panitia. Ada Lloyd, ada Wolf, ini paling populer memang, paling 86 orang. Kita lihat dosen Undip ada enggak? Tidak ada sementara ini. Oke, nah ini sedikit gambaran tentang Scopus. Tentunya ada banyak fitur. Kalau kita kaji habis bisa paling enggak 2-3 jam. Tidak cukup kuota internet kita ya. Nah, harapan saya menunjukkan ini bahwa
ada begitu banyak resources, ada begitu banyak informasi yang tercover dalam Scopus gitu. Maka ketika kita mengetahui ini, maka secara tidak langsung, secara otomatis bahwa ketika akan melakukan penelitian, ketika akan menulis, ketika akan membuat sebuah opini, kita ada satu sumber ternyata, di mana di satu sumber ini kita bisa mendapatkan begitu banyak pengetahuan, gitu. Dan ternyata dari begitu banyak sumber itu, ternyata memang sangat banyak dan sangat kaya, maksud saya, Scopus ini dalam hal mengumpulkan berbagai macam pengetahuan, berbagai macam hasil-hasil penelitian. Mereka memang mengumpulkan, dalam tanda petik, mereka mengindeks metadata-metadata yang terbaru. Saya katakan terbaru karena tahun 2020 pun mereka juga sudah mengindeks gitu. Nah, sehingga saya bisa mengatakan bahwa kalau ada yang mengklaim bahwa Scopus sebagai salah satu database pengindeks yang sangat luas, saya sampai detik ini setuju gitu. Melihat dari cakupan ilmunya, saya baru mencoba pagi ini kita baru mencoba 2 frase, information behavior dan information literacy. Kita belum mencoba yang lain. Tapi dari sebentar tadi kita melihat jumlah jurnal ya, lebih dari 40.000 jurnal yang diindeks, atau 400, saya sudah lupa, coba klik lagi, sources, 41.154, jumlah yang sangat masif, dan tidak mudah untuk memaintain data sebanyak ini bagi sebuah institusi, gitu. Oke, itu pengantar dari saya. Semoga ada manfaat, dan yang paling penting adalah harapan saya ini bisa menstimulasi rasa penasaran mahasiswa terkait dengan pro dan cons tentang Scopus. Tapi saya tidak fokus di pro and cons-nya, tapi saya lebih fokus kepada sebuah maksudnya kinerja sebuah lembaga pengindeks gitu. Itu dari saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.